Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang audit ISO 9001. Kita akan bedah sebuah kerangka kerja teknis yang menjanjikan pemotongan waktu persiapan audit sampai 80% hanya dengan memanfaatkan kekuatan AI. Yuk, kita langsung mulai aja. Buat Anda yang sehari-hari berkutat sebagai auditor atau manajer mutu, pertanyaan ini, rasanya pasti kena banget ya. Tumbukan SOP, laporan, catatan. Nyari satu bukti aja kadang rasanya udah kayak nyari jarum di tumbukan jerami raksasa. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya yang keren, kita perlu ingat-ingat lagi dulu nih masalah utamanya apa. Sebut saja ini mimpi buruk audit cara lama. Sebuah proses yang kita semua tahu betul betapa melelahkannya. Nah, ini dia nih rangkuman semua penderitaan kita kan. Proses manual itu isinya ya mencocokkan dokumen yang sama berulang-ulang, interpretasi klausul yang kadang subjektif banget antar auditor, dan validasi bukti yang nyebarnya kemana-mana. Tapi poin paling krusialnya itu ini. Waktu kita tuh habis bukan pas ngeauditnya, tapi pas nyocok-nyocokin bukti ke tiap klausul. Itu yang makan waktu gila-gilaan. Sekarang, coba lupakan sejenak semua kerepotan tadi. Mari kita sambut sebuah paradigma baru. Inilah solusi dari semua masalah itu, asisten auditor berbasis AI Anda. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh, ini teknologi yang udah ada sekarang. Inilah perubahan paling mendasarnya. Kita beralih dari sekedar mencari kata kunci ke inferensi semantik. Kedengarannya canggih ya? Simpelnya gini, AI-nya itu ngerti maksud dan konteks dari sebuah kalimat, bukan cuma katanya doang. Mirip cara auditor senior menghubungkan titik-titik dari berbagai bukti, tapi ini dilakuin dalam hitungan detik. Dan gambar ini nunjukin perubahannya dengan sangat jelas. Dari tumpukan kertas yang bikin pusing, kita pindah ke dashboard pintar yang interaktif. Penting buat diingat ya, ini bukan buat menggantikan auditor, sama sekali bukan. Ini buat memberdayakan kita, ngasih kita semacam superpower. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kok bisa sepintar itu? Tenang, kita nggak akan bahas yang jelimet. Kita cuma bakal ngintip sedikit ke dalam otak si AI ini biar kita paham logikanya. Sistem ini tuh intinya dibangun di atas 3 lapisan yang cerdas. Pertama, penyerapan data. Gampangnya, semua dokumen Anda, SOP, laporan, apapun itu, dikumpulin dan dirapiin di sini. Kedua, mesin pemetaan klausul. Di sini, tiap klausul ISO dipecah-pecah jadi persyaratan kecil-kecil yang bisa dibaca mesin. Dan yang ketiga, ini dia jagoannya, inferensi dan penilaian AI. Disinilah keajaiban terjadi. Si Large Language Model atau LLM sebagai otaknya bakal nyocokin bukti dengan persyaratan tadi secara kontekstual. Benar-benar paham nuansa bahasa kayak manusia. Nah, salah satu komponen kunci di lapisan pertama tadi itu namanya basis data vektor. Jangan pusing dulu sama namanya. Anggap aja ini kayak pustakawan super canggih. Dia nggak cuma tahu judul buku, tapi dia paham isi dan konteks setiap buku di perpustakaan. Jadi pas Anda nanya soal kontrol dokumen, dia nggak cuma nyari frasa itu aja, tapi juga semua prosedur, formulir, dan catatan lain yang ngomongin hal yang sama, meskipun pakai kata-kata beda. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang bagian yang paling seru nih. Apa yang sebenarnya bisa dilakuin sistem ini buat kita para auditor? Gimana ini semua bisa jadi aksi nyata? Ini contoh nyatanya. Kita ambil klausul 75 tentang informasi terdokumentasi. Syaratnya kan jelas, harus ada kontrol versi, bukti persetujuan, dan kontrol akses. Nah, sistem AI ini langsung scan semua dokumen Anda dan jreng, langsung ngasih temuan. Ini kok nggak ada bukti kontroversinya ya? Log persetujuan sama distribusinya juga nggak ketemu nih. Cepat, to the point, dan semuanya berdasarkan fakta. Sistem ini nggak berhenti di temuan aja. Dia juga ngasih skor kepatuhan yang dinamis. Kalau skor Anda di atas 90%, anggap aja ini lampu hijau. Artinya kepatuhan Anda tinggi. Paling cuma ada bolong-bolong kecil yang gampang ditambal. Kalau skornya ada di antara 60–80%, nah, ini lampu kuning. Artinya kepatuhannya parsial. Prosesnya sih jalan, tapi ada resiko operasional nih yang perlu segera kita perhatikan sebelum jadi masalah yang lebih besar. Nah, kalau skornya di bawah 50%, ini lampu merah, bahaya. Ini artinya ada ketidaksesuaian mayor yang terdeteksi. Sistemnya secara proaktif ngasih tahu di mana titik kritis yang harus segera ditangani. Tampilan visual ini ngerangkum semuanya dengan apik.
Anda bisa dapat gambaran status kepatuhan secara real time. Nggak perlu lagi nunggu audit tahunan buat nemuin masalah. Sistem ini bantu kita, para auditor internal, untuk nandain area-area berisiko tinggi jauh sebelum auditor eksternal datang. Dan ini dia hasil akhirnya yang paling mantap. Berdasarkan temuan tadi, sistemnya bahkan bisa bikinin draft rencana tindakan korektif atau CAP. Untuk masalah klausul 7.5 tadi, dia nggak cuma bilang ada masalah, tapi juga ngasih hipotesis akar masalahnya. Misalnya, kayaknya nggak ada sistem yang terpusat nih. Plus ngasih rekomendasi tindakan spesifik. Peran kita jadi geser. Dari yang tadinya capek-capek nyari masalah, sekarang jadi fokus untuk memvalidasi solusi. Enak banget kan? Sekarang, kita sampai ke dampak terbesarnya. Sebuah angka yang bakal mengubah cara kita memandang audit untuk selamanya. 80%. Itu dia angkanya. Penghematan waktu dalam persiapan audit. Coba deh, biarkan angka itu meresap dulu sejenak. 80%. Poin pentingnya tuh ini, penghematan waktu ini ngebebasin kita dan tim kita buat fokus ke hal yang bener-bener penting, yaitu perbaikan berkelanjutan. Bukan lagi cuma sibuk nyiapin dokumen biar lolos audit doang. Terus, gimana caranya angka 80% ini bisa tercapai? Simpel aja. Pencarian dokumen yang tadinya makan waktu berjam-jam, sekarang jadi instan. Pemetaan bukti ke klausul yang bisa berhari-hari, sekarang otomatis. Dan pembuatan laporan audit bisa langsung di-generate. Jadi, pekerjaan yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu, sekarang bisa selesai dalam hitungan hari. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kita nggak lagi ngomongin audit sebagai kegiatan periodik yang statis dan gitu-gitu aja. Dengan AI, manajemen mutu itu jadi sebuah sistem yang hidup, yang adaptif, yang bisa diukur dan terus belajar. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ini mungkin, tapi kapan kita mau mulai? Teknologi ini benar-benar mengubah aturan main, membebaskan sumber daya kita yang berharga, dan menjadikan kualitas sebagai proses yang proaktif, bukan reaktif. Masa depan audit udah ada di depan mata kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk memimpinnya?